Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kenapa nih seorang wanita yang sedang berhalangan di bulan Ramadan, puasanya itu harus diganti di hari lain, sedangkan kalau sholatnya nggak perlu diganti? Itu apa alasannya, Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa puasa Ramadan yang terlewatkan wajib diqadha di hari-hari lain tentunya, sedangkan sholat ini bagi wanita yang haid, ya mohon maaf ya biar lengkap, bagi wanita yang haid di bulan suci Ramadan maka dia tidak puasa, dilarang berpuasa, dan kalau puasa batal, bahkan menurut sebagian ulama berdosa dia karena dianggap mempermainkan. Taib, hanya saja mungkin ikut menahan sebagaimana yang lain agar dia wajib mengqadha di hari lain. Nah, kalau salat di waktu haid yang diqadha hanya awal dan akhir. Mengapa demikian? Sebelumnya ya saya tidak ada pengalaman ya di situ, karena saya laki-laki, ini pengalamannya perempuan saja. Tetapi menurut kajian-kajian yang pernah kita ikuti, beberapa literatur yang kita pernah baca dan mengaji pada masyayikh kita, guru-guru kita tentang fikih haid, menariknya begini, pernah terjadi satu kisah di mana dulu ada seorang ulama ditantang dengan beberapa pertanyaan, antara lain ini, mana duluan, mana lebih dahulu rukunnya, sholat atau puasa? Sholat, terus sholat kok nggak diqadha, sedangkan puasa kok diqadha? Itu jawabannya sederhana saja. Sebenarnya ini tidak lepas dari keistimewaan seorang wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Kemudahan yang diberikan Allah kepada wanita jauh melebihi kemudahan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang laki-laki. Jadi karena itu contoh misalnya saja ya, kalau terjadi jima di siang Ramadan, yang wajib kafarah itu siapa? Kan laki-laki. Maksudnya yang wajib memerdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut itu kan laki-laki, perempuan tidak. Jadi perempuan ini walaupun dia melakukan hal atau dosa yang sama, ketika perempuan ini harus mengqadha sholatnya, maka dia akan kesulitan. Kenapa? Karena sholat dilakukan setiap hari, sedangkan puasa dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Maka tidak ada alasan untuk meringankan, dia bisa puasa kapan saja dan sepanjang tahun itu luas. Sedangkan sholat itu kan ibadah sehari-hari, dan dalam sehari itu sampai 5 kali yang sudah diberikan haid, dia sudah ringan, diberikan lagi keringanan tambahan, yaitu supaya apa? Hikmahnya agar wanita ini lebih fokus, tidak terganggu kewajibannya, aktivitasnya mengasuh anak, jadi suami, ya. Makanya kita mencari wanita yang salihah, bukan wanita yang alimah ataupun abidah. Alimah itu kan ahli yang pintar, cerdas, bagus, cuma kan tidak selalu kita mohon. Ada lagi abidah, ahli ibadah, bagus, cuma tidak selalu kita mohonkan itu. Yang selalu kita mohonkan yang salihah. Salihah ini apa maksudnya? Yang berguna, yang ada manfaat, yang menjadi pelayan yang baik bagi suaminya, bagi anaknya, bagi orang tuanya, bagi adik-adiknya, bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan diringankannya qadha salat tadi, maka agar si wanita ini betul-betul tidak melulu fokus sibuk dengan ibadah sehingga banyak yang terbengkalai. Cukuplah puasanya yang diqadha, karena dia bisa mengqadha di sepanjang tahun itu banyak waktu longgar, dan dia tidak melaksanakan puasa sebagaimana sholat yang mana setiap hari, adapun puasa hanya satu kali dalam 1 tahun. Ada lagi pertanyaan menarik sebenarnya yang ditanyakan kepada ulama ini sekedar bonusnya lah. Pertanyaan yang hampir-hampir serupa, artinya penuh dengan teka-teki, tapi menarik, menambah ilmu. Ketika hadas kecil, apa yang harus kita lakukan? Wudu, kan begitu. Misalnya keluar air kencing ya, atau air besar, apa yang kita lakukan? Kan wudu.
Tapi kalau keluar air mani, apa yang kita lakukan? Mandi. Tak cukup wudhu, harus total semuanya dibasahi. Pertanyaannya, air kecil dan air besar suci apa najis? Najis. Terus air mani? Suci. Loh, kok yang keluar najis cukup wudhu, sedangkan yang keluar suci harus semuanya? Nah, itu juga pertanyaan menarik. Ya, apa jawabannya dijawab oleh para ulama kita? Kalau air kecil, air kecil dan air besar itu kan mengeluarkannya, menarik ini, mengeluarkannya tidak banyak menguras tenaga. Beda halnya dengan air mani. Kalau air mani ini ya dari ujung rambut sampai ujung kaki barangkali, jadi terkuras betul sehingga sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, jadi terlepas dari suci dan najisnya. Tapi ketika orang sudah begitu ya menguras dari tenaganya, maka wajarlah yang disuruh adalah mandi, agar lebih segar kembali karena sudah cukup lelah, kan begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.